Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan meresensi sebuah bukunya Paulo Freire dengan judul buku Pendidikan Kaum Tertindas. Demikian identitas bukunya. Judul Pendidikan Kaum Tertindas. Judul asli Pedagogy of the Oppressed. Penulis Paulo Freire, penerjemah beragam edisi terjemahan Indonesia. Penerbit asli Herder dan Herder 19 tahun terbit tahun 1970. Genre pendidikan kritis, filsafat pendidikan, ilmu sosial. Tema utama pembebasan manusia melalui pendidikan yang kritis dan dialogis. Pendahuluan, buku Pendidikan Kaum Tertindas merupakan salah satu karya paling berpengaruh pada abad ke-20. Buku ini lahir dari pengalaman Paulo Freire mendampingi masyarakat miskin dan buta huruf di Brasil. Ia melihat bahwa pendidikan seringkali tidak membebaskan manusia, melainkan justru memperkuat penindasan. Bagi Freire, pendidikan tidak pernah netral. Pendidikan selalu berpihak, bisa menjadi alat pembebas atau alat penindasan. Karena itu, buku ini mengajak pembaca untuk memikirkan kembali hakikat pendidikan, hubungan guru dan murid, serta peran pendidikan dalam mengubah masyarakat. Ringkasan isi buku. Bab 1. Penindasan dan kemanusiaan. Freire memulai pembahasannya dengan menjelaskan bahwa manusia memiliki panggilan untuk menjadi lebih manusiawi, humanisation. Namun dalam kenyataan sosial, banyak orang hidup dalam situasi penindasan. Kaum tertindas sering kehilangan kesempatan untuk menentukan hidupnya sendiri. Mereka dipaksa menerima realitas yang dibentuk oleh kelompok yang berkuasa atau negara yang menindas. Menurut Freire, pembebasan tidak dapat diberikan sebagai hadiah oleh kaum penindas. Pembebasan harus diperjuangkan bersama oleh kaum tertindas melalui kesadaran kritis. Gagasan penting. Penindasan merusak kemanusiaan. Kaum tertindas harus menjadi subjek perubahan. Pembebasan adalah proses kolektif. Bab 2. Kritik terhadap pendidikan gaya Bank. Ini adalah bagian paling terkenal dari buku tersebut. Freire mengkritik apa yang ia sebut sebagai pendidikan gaya Bank atau banking education. Dalam model ini, guru dianggap mengetahui segalanya. 2. Murid dianggap tidak tahu apa-apa. 3. Guru menabungkan pengetahuan ke dalam pikiran murid. 4. Murid hanya menerima dan menghafal. Maka hubungan pendidikan menjadi satu arah. Ciri-ciri pendidikan gaya Bank. 1. Guru mengajar, murid diajar. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru memilih, murid mengikuti. Guru berbicara, murid mendengar. Guru bertindak, murid menyesuaikan. Menurut Freire, model ini menghasilkan manusia yang pasif dan mudah dikendalikan. Bab 3. Pendidikan hadap masalah. Sebagai alternatif, Freire menawarkan pendidikan hadap masalah, problem posing education. Dalam model ini, 1. Guru dan murid belajar bersama. 2. Pengalaman hidup menjadi sumber belajar. 3. Dialog menjadi metode utama. 4. Realitas sosial dianalisis secara kritis. Guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Murid juga membawa pengetahuan dari pengalaman hidupnya. Pendidikan menjadi proses bersama untuk memahami dan mengubah dunia. Bab 4. Dialog sebagai jalan pembebasan. Dialog merupakan jantung pemikiran Freire. Dialog bukan sekedar percakapan biasa. Dialog adalah perjumpaan manusia yang didasarkan pada 1. Cinta kepada sesama. 2. Kerendahan hati. 3. Kepercayaan. 4. Harapan. Yang kelima, pemikiran kritis. Tanpa dialog, pendidikan berubah menjadi dominasi. Melalui dialog, guru dan murid membangun pengetahuan bersama. Bab 5.
Kesadaran kritis. Freire memperkenalkan konsep konsensiago atau kesadaran kritis. Kesadaran kritis adalah kemampuan memahami hubungan antara pengalaman pribadi dan struktur sosial yang lebih luas. Contohnya, seorang petani miskin tidak lagi melihat kemiskinan sebagai nasib, tetapi sebagai akibat dari sistem sosial yang tidak adil. Kesadaran ini mendorong tindakan kolektif untuk mengubah keadaan. Konsep-konsep kunci dalam buku pendidikan kuantitatif. 1. Humanisasi. Proses menjadi manusia yang utuh dan merdeka. 2. Dehumanisasi. Kondisi ketika manusia kehilangan kebebasan dan martabat akibat penindasan. 3. Dialog. Metode pendidikan yang menghargai kesetaraan. 4. Praksis. Perpaduan antara refleksi dan tindakan. Freire menegaskan, tidak cukup hanya memahami dunia. Manusia harus bertindak untuk mengubahnya. 5. Kesadaran kritis. Kemampuan membaca realitas sosial secara mendalam. Kelebihan buku pendidikan kaum tertindas. 1. Relevan sampai sama. Sepanjang sama. Meskipun ditulis lebih dari 50 tahun lalu, gagasan Freire masih relevan dalam dunia pendidikan modern. 2. Membela kelompok marginal. Buku ini memberi ruang bagi suara rakyat kecil yang sering diabaikan. 3. Mengubah cara pandang tentang guru. Guru tidak lagi diposisikan sebagai pusat pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran. 4. Mendorong pendidikan partisipatif. Pembelajar menjadi lebih demokratis dan kontekstual. 5. Menghubungkan pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan tidak hanya bertujuan memperoleh ijazah, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil. Kekurangan buku pendidikan kaum tertindas. 1. Bahasa filosofis. Sebagian pembaca mungkin merasa kesulitan memahami istilah-istilah teoritis yang digunakan Freire. 2. Contoh praktis terbatas. Buku ini lebih banyak berisi refleksi teoritis dibanding panduan teknis pembelajaran. 3. Dipengaruhi konteks politik Amerika Latin. Beberapa pembahasan lahir dari situasi Brasil tahun 1960-an, sehingga memerlukan penyesuaian dengan konteks lain. Relevan untuk Papua. Bagi masyarakat Papua, buku ini memiliki makna yang sangat penting. Banyak persoalan pendidikan di Papua masih berkaitan dengan 1. Ketimpangan akses pendidikan. 2. Ketergantungan pada kurikulum yang kurang kontekstual. 3. Lemahnya penghargaan terhadap pengetahuan lokal. 4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. 5. Dehumanisasi dalam sistem pendidikan terhadap orang Papua. 6. Kurangnya pemberantasan buta huruf dan buta aksara bagi masyarakat. Pemikiran Freire ini mengajak para pendidik di Papua untuk 1. Menjadikan budaya lokal sebagai sumber belajar. Mengembangkan literasi berbasis pengalaman masyarakat. 3. Menghidupkan dialog antara sekolah dan komunitas masyarakat. 4. Membentuk generasi yang mampu berpikir kritis terhadap realitas sosialnya. 5. Menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan sekedar transmisi informasi. Pendekatan ini sangat dekat dengan pendidikan dan gerakan literasi dari kampung, rumah baca, diskusi komunitas, dan pendidikan rakyat yang selama ini berkembang di berbagai wilayah di Papua. Refleksi kritis. Buku ini tidak hanya berbicara tentang sekolah, tetapi juga tentang kekuasaan, pengetahuan, martabat manusia. Freire mengingatkan bahwa orang miskin bukanlah subjek pembangunan. Mereka adalah subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk kehidupannya sendiri. Dalam konteks gerakan literasi, dalam konteks pendidikan dan gerakan literasi akar rumput, pesan Freire sangat kuat. Membaca bukan sekedar mengenal huruf, melainkan membaca dunia. Menulis bukan sekedar menyusun kata, melainkan menyatakan keberadaan dan memperjuangkan kemanusiaan. Kesimpulan,
Pendidikan tertindas adalah karya klasik yang mengubah cara dunia memandang pendidikan. Paulo Freire menunjukkan bahwa pendidikan sejati bukanlah proses mengisi kepala manusia dengan informasi, melainkan proses membangkitkan kesadaran kritis agar manusia mampu memahami, mempertanyakan, dan mengubah realitasnya. Buku ini sangat layak dibaca oleh dosen, guru, mahasiswa, aktivis sosial, pegiat literasi, pemimpin komunitas, dan siapapun yang percaya bahwa pendidikan harus menjadi jalan menuju pembebasan manusia. Kutipan favorit, jika pendidikan tidak membebaskan, maka mimpi kaum tertindas untuk menjadi manusia merdeka akan terus tertunda. Alex Gadabikiai, penggiat literasi.